Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ilmi wal amal wal ibadah wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang barokah ini, ya, malam ke-6 atau ke-5 di bulan Muharram 1442 Hijriah. Artinya masih tahun baru. Ya. Tahun baru, kajiannya kitab kajian baru. Ya, biasa saya membawakan Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin, tapi kebijakan yang disepakati antara saya dengan pengurus atau antara pengurus dengan saya adalah saya sekarang menyampaikan kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, ini kitabnya ini. Karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Hujjah, ya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau kita menyebutnya dengan singkat Imam Bukhari. Bukhari itu nama tempat sebenarnya, Bukhara. Ya, Bukhara itu adanya di Azerbaijan sana. Ya, dulu masuk wilayah Soviet. Setelah Uni Soviet bubar, sekarang jadi negara sendiri. Ya. Dan Bukhara masuk wilayah itu Bukhara. Orang Bukhara disebut Bukhari. Orang Cianjur Cianjuri. Orang Padang Padangi. Orang Bandung Bandungi. Ya. Orang Makassar Makassari. Imam Bukhari itu Bukhara, ya. Wafat pada tahun 256 Hijriah. Karya Imam Bukhari banyak, yang fenomenal tentu saja Sahih Bukhari. Dan ini salah satu kitab karya beliau, Al-Adabul Mufrad. Adab Mufrad itu kalau bahasa kitanya etika individu. Etika perseorangan kata orang Malaysia. Etika pribadi kalau bahasa Indonesianya etika pribadi, etika individu, etika perseorangan. Karena Islam, ya, mengatur semua sisi termasuk soal etika. Dan soal etika ini, ya, disebut juga akhlak. Itu bahkan sejak masih di Mekah. Ya. Jadi kan kalau ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Mekah itu
biasanya tentang akidah, keimanan, tauhid, tapi juga adab, akhlak, etika. Sedangkan urusan syariah, urusan fikih, ya, itu di Madinah, ya, setelah hijrah. Tapi adab atau akhlak itu dari sejak di Mekah, tentu saja sampai Madinah. Karena memang salah satu misi kenabian, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya kata Kanjeng Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sesuatu yang spontan pada diri karena sudah jadi karakter. Maka kemudian untuk membuat akhlak jadi karimah, jadi mulia, Islam mengajarkan tentang adab, etika. Tapi di UIN ada fakultas namanya fakultas adab, itu lebih ke sastra. Ya, kalau fakultas adab di UIN itu identiknya kajian sastra. Tapi kalau adab dalam yang dimaksud di sini adalah al-adabul mufrad di sini, yaitu etika, perilaku, karakter, akhlak. Ya, kata orang Sunda tata krama, kata orang Jawa toto kromo. Ya, bahasa enaknya etika, karakter. Ya. Dan bab pertama dari etika, bismillahirrahmanirrahim, babu qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya. Bab yang pertama Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad ini adalah bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, kenapa sih itu yang jadi bab pertama? Biasanya kalau kitab-kitab yang bab tema lain, itu bab pertama itu tentang ikhlas. Biasanya. Apakah itu terutama tema-tema ahkam, hukum-hukum, maupun tema-tema tentang akidah atau tauhid, itu biasanya temanya tentang ikhlas. Tapi karena ini temanya etika, akhlak, adab, maka bab pertama adalah bab berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa demikian? Sebab berbakti kepada orang tua itu kedua setelah Allah. Ya? Kedua setelah Allah. Alla tusyrik bi syai'a wa bil walidayhi ihsana wa bil walidaini ihsana. Ya, jadi setelah mengabdi, kalau kepada Allah mengabdi, setelah mengabdi kepada Allah dengan tidak mensekutukannya, tidak musyrik sedikit pun, tauhid yang lurus kepada Allah, keduanya itu adalah berbakti kepada orang tua. Oleh karena itulah, ya, kalau kajian tentang tauhid, tentang akidah, hadis pertamanya itu tentang ikhlas, maka kajian tentang adab ini ayat pertamanya berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan, coba. Kalimatnya aja kami wasiatkan. Allah yang mewasiatkan. Allah yang mewasiatkan. Wasiat itu kan pesan yang utama dan harus dijaga. Makanya kenapa orang tua ya diperintahkan berwasiat kepada anak-anaknya. Karena wasiat itu pesan utama yang tak boleh dilupakan
sampai kapanpun, sampai seseorang itu meninggalkan dunia fana ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat amarna, kami perintahkan, tapi kalimatnya wa wassaina, kami wasiatkan. Wasiat itu artinya pesan yang harus dijaga sampai seseorang itu mati. Harus dilaksanakan, dijaga, dilaksanakan, dipelihara, dan pesan itu selamanya. Ya. Wa wassaina, kami wasiatkan kata Allah, al-insana, kepada manusia. Bukan hanya muslim. Ya. Jadi ini wasiat kemanusiaan, pesan kemanusiaan. Bukan hanya muslim tapi seluruh manusia. Apa itu? Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ayat yang di sini husna. Kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar husna, berbakti, berbuat baik. Husna itu sikap baik, perilaku yang baik. Ya, kepada siapa? Walidaih, kepada kedua orang tua. Para jamaah, di Quran itu ada dua kalimat. Ada walidaih, ada abawaih. Artinya sama-sama ibu bapak. Cuma bedanya kalau walidaih titik tekannya ke ibu. Dari kata-kata walidah. Kalau abawai, dua orang tua, ibu bapak, itu titik tekannya ke bapak. Dari kata-kata abun. Makanya di kisah Nabi Yusuf, ya, di kisah Nabi Yusuf yang digunakan kalimat abawai. Karena ibunya Nabi Yusuf itu sudah meninggal. Yang tersisa tinggal Yakub. Ya, yang ngurus Yusuf itu dengan katanya kalau nggak salah ibunya Yusuf itu meninggal waktu melahirkan Bunyamin. Maka Allah menggunakan kata-kata ya abawaih karena tinggal Nabi Yakub itu. Walaupun ibu sambungnya sayang kepada Yusuf, tapi tentu mereka lebih menyayangi anak-anaknya yang 10 orang itu. Ya. Tapi secara umum kalau perintah berbuat baik kepada ibu bapak selalu menggunakan kata-kata walidaih. Baik wabil walidaini atau biwalidaihi. Ya, ada kalimah ma'rifah dengan al, ada kalimah ma'rifah dengan idhofah. Artinya sama. Kami pesankan, kami wasiatkan, kami ingatkan betul untuk senantiasa dilaksanakan kepada manusia apa? Berbakti, bersikap baik kepada kedua orang tua. Di sini titik tekannya wabil khusus ibu. Ya. Walidaih, wabil khusus ibu. Tadi di Mangga 2 ada orang lagi ngobrol depan saya. Usianya sudah ya di atas 50 tahun lah, antara 50 sampai 60 lah kira-kira umurnya. Katanya, capek saya ngurusin ibu di rumah, cerewet, ya kan, bawel melulu, bikin kesel. Nah, temennya yang di sampingnya, gile lu katanya. Nih Pak Haji, dia manggil saya Pak Haji, nggak punya otak nih orang ya katanya. Apa nggak inget dulu? Waktu dia lagi kecil, ya kan, ibunya lebih pusing, lebih kesel kan gitu. Ini baru sebentar aja lu gitu. Saya tidak tahu agama orang yang ngobrol ini apa. Ya. Jadi karena saya kemudian diminta komentar, saya bilang seorang ibu bisa mengurus 12 anaknya. Tapi 12 anak belum tentu bisa ngurus seorang ibu. Ya. Nah, makanya pantas Allah Subhanahu wa taala kemudian memesankan kepada kita, bukan hanya kita sebagai muslim,
Bukan hanya kita sebagai orang Islam, bukan hanya kita sebagai ahli pengajian di masjid, bukan hanya kita sebagai ahli ibadah sholat berjamaah di masjid, tapi bahkan kita sebagai manusia untuk ya berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau yang orang tuanya masih ada, tentu ya inilah kesempatan yang tak boleh disiang-siakan. Kalau orang tua yang sudah wafat kan tinggal doa. Kan? Nah, sekarang mari kita masuk kepada hadisnya. Ya. Langsung aja ke tengah. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayul amal ahabbu ilallahi azza wa jal? Qal as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qal thumma birrul walidain. Qultu thumma ay? Qal thummal jihad fi sabilillah. Ya. Nah, ini langsung kepada hadisnya, ya. Abdullah bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amal ahabbu ilallahi azza wajal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling, ya wahai Kanjeng Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul? Kan di surah Ali Imran, ayat Ali Imran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Rasul. Nah, untuk mendapatkan cinta Allah tentu harus mengamalkan beberapa amal yang sangat dicintai Allah. Kan Allah mencintai banyak hal kan? Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin, ya kan? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin di Quran. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa dan seterusnya. Nah, dari seluruh amal-amal yang dicintai Allah, ya, amal apa yang paling dicintai dari amal-amal yang dicintai Allah? Pinter nih sahabat yang nanya. Abdullah nih pinter sekali bertanya. Ya Rasulullah, dari semua amal yang dicintai Allah, amal apa yang paling dicintai? Qal, Nabi menjawab, yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Yang dimaksud sholat tepat waktu itu berjamaah dengan imam di takbir pertama. Itu maksudnya. Ya, itu mah mau di awal, mau agak mundur dikit terserah imamnya. Yang penting yang dimaksud sholat pada waktunya itu artinya bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Ya otomatis di awal waktu, Ji. Ya, emang ada imam males, enggak dijadi imam atau. Bismillah. Jadi kalau imam yang males ya jangan di imam yang males dong. Ya. Jadi yang dimaksud sholat pada waktunya itu bukan berarti yang penting pada waktu sholat itu, bukan. Nanti akan kejadian misalnya ada yang berjamaah di masjid sih di masjid tapi jam 2. Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud sholat pada waktunya itu adalah bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Maksudnya imam pertama. Karena kalau selanjutnya mah bahkan ya di kalangan salafun as-shalih bahkan ada pendapat kalau sholat yang selanjutnya itu nggak perlu berjamaah lagi. Sampai segitunya gitu. Ya cuman ini tidak boleh dipublish, nanti jadi salah paham. Maksudnya itu saking mencela orang yang terlambat. Saking mencela orang yang terlambat sholat berjamaah,
sampai ada kata-kata sebagian fuqaha itu mengatakan begitu. Kalau sholat yang selanjutnya, misalnya terlambat ke masjid, ya jam 1 atau setengah 2 baru ke masjid, itu nggak perlu lagi berjamaah. Wong Anda sudah ketinggalan kok. Nah, sama itu hanya 1 kali. Dan yang dimaksud pada waktunya itu adalah bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Ya, walaupun yang berikutnya tentu kalau bab fikih pasti kan ada perbedaan pendapat. Tapi supaya kita keluar dari perbedaan pendapat, maka makna dari sholat pada waktunya itu adalah berjamaah di awal waktu dengan imam yang pertama. Kalau mau disebut berikutnya ada imam gitu. Ya. Tapi yang lebih simpel adalah mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu yang dimaksud sholat pada waktunya. Jadi bukan hanya di awal waktu, tapi bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Jelas itu. Nah, sahabat Abdullah ini nanya lagi, "Tsumma ai?" Nah, terus setelah itu apa? Kalau tadi kan urusannya dengan siapa? Allah. Hablum minallah. Nah, berikutnya kata Kanjeng Nabi, "Tsumma birrul walidain." Berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Walidain, ingat titik tekannya ke siapa? Ke ibu, dari kata-kata walidah. Ya. Memang ibu dan bapak itu dua-duanya harus kita berbakti, tapi ya, ibu memiliki lebih dari sisi hak ya atas anaknya. Nah, pinter melebihi kitab ini. Itu baru di bawah soalnya, Ji. Itu udah duluan. Di kitab Adabul Mufrad itu nanti di bawah. Jadi coba lihat ya, berbakti kepada orang tua itu kedua setelah mengabdi kepada Allah. Jadi bukan hal sepele. Jadi bukan hanya karena ibu yang melahirkan kita. Bukan hanya karena ibu yang menyusui kita. Tapi karena ini perintah Allah. Ya, kalau bagi kita sebagai seorang muslim, ini adalah perintah Allah dan itu kewajiban kedua setelah kepada Allah. Bukan karena itu mah tambahannya emohnya itu. Ya. Bahwa doa ibu adalah mustajab, betul. Bahwa sorga di bawah telapak kakinya, iya. Tetapi yang paling utama, kita berbakti kepada ibu bapak kita itu adalah perintah Allah dan kedua setelah kita mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kepada Allah mengabdi, kalau kepada ibu bapak berbakti. Summai. Terus ya, apalagi? Ya. Setelah itu apalagi? Qol summal jihad fi sabilillah. Berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Jadi ternyata kalau diurut ya, jihad itu setelah berbakti kepada kedua orang tua. Padahal kan jihad itu amal yang paling utama kan. Puncak dari segala amal soleh itu jihad. Tapi itu tetap di bawah kewajiban berbakti kepada ibu bapak. Makanya di hadis yang lain masih ingat kisah ketika seorang sahabat ya sudah siap berangkat ke medan jihad. Nabi tahu, ini anak nih punya ibunya nggak ada yang ngurus selain dia. Dipanggil dulu oleh Kanjeng Nabi. Nak, kamu masih begitu dia, nak, kamu masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Terus kalau kamu berangkat jihad, yang ngurusnya siapa? Nggak ada.
Apa kata Kanjeng Nabi? Berjihadlah dengan mengurus ibumu itu. Ya. Kategorikan jihad. Berjihad dengan mengurus ibunya itu. Nah, makanya nanti ya di bab berikutnya itu dibuat bab khusus oleh Imam Bukhari, perhatikan. Bab birrul sampai dibuat bab khusus. Tadi kan bab birrul walidain, ya kan? Berbuat baik pada ibu bapak. Tapi untuk ibu nanti dibuat bab khusus. Ya. Ini hadis dari Ibnu Umar, ridho Rabb fi ridhol walid, wa sahtur Rabb fi sahtil walid. Ya. Ish. Kunaon maneh teh kasep? Mentang-mentang waktunya udah habis. Salah mencet. Tuh. Mentang-mentang waktunya habis. Saya baca di sini aja. Ya. Jadi hadis Ya'la bin Atha dari bapaknya dari Abdullah bin Umar, beliau Abdullah bin Umar ini yang bukan dari Kanjeng Nabi ya, ini kata-kata Ibnu Umar. Ridho Rabb bi ridhol walid, wa sahtu Rabb bi sahtil walid. Ridho Allah ya, ada di ridho ibu dan bapak, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemarahan ibu dan bapak. Maka sedapat mungkin ibu bapak itu harus ridho kepada kita, jangan sampai marah, kesel kepada kita. Ya. Waktunya habis. Inilah ngaji pertama bab kitab Adabul Mufrad. Insyaallah pekan depan kita masuk bab birrul Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.